Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kita berkumpul di sini saat ini tuh akan ada penyuluhan mengenai sistem reproduksi pada remaja perempuan, yaitu yang berjudul pentingnya menjaga kesehatan sistem reproduksi remaja. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian remaja, yang kedua adalah kesehatan reproduksi, dan yang ketiga adalah mengenai cara bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu remaja? Kakak sudah remaja kan ya? Nah, apa tuh pengertiannya? Gimana tuh? Nah, jadi pengertian remaja misalnya dari menurut Organisasi Kesehatan Internasional atau dunia, yaitu mengartikan remaja adalah suatu perkembangan yaitu antara anak-anak dan dewasa, yaitu sekitar 10 sampai 24 tahun tapi belum menikah gitu. Jadi walaupun misalnya 17 tahun tapi belum menikah, itu gak bisa disebut remaja lagi gitu. Nah, jadi di pada fase ini tuh terjadi berbagai perubahan. Misalnya kalau perempuan itu kan ada pubertas ya, kayak menstruasi misalnya gitu. Terus ada perubahan secara fisik kayak misalnya pinggul membesar gitu ya, tubuh berdarah dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu dari segi psikologis dan sosial juga kan pasti berubah ya, jadi lebih suka main gitu, lebih suka banyak teman gitu. Apa sih ciri-ciri fase remaja ini? Nah, ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu masa remaja adalah sebagai periode peralihan dari anak-anak dan dewasa, seperti yang tadi udah dijelasin ya. Itu ada di antara anak-anak dan dewasa di abang itu tengah-tengah. Kemudian masa remaja adalah sebagai periode perubahan. Kan tadi ada berbagai perubahan. Jadi tapi identiknya itu perubahan itu lebih dari ke segi emosi gitu. Jadi lebih jadi apa-apa tuh suka, lebih ke melibatkan perasaan gitu. Kemudian masa remaja sebagai suatu usia yang bermasalah, cenderung tidak rapi dan tidak hati-hati. Kenapa? Karena di masa remaja itu kesadaran diri atau kontrol diri itu, pengendalian itu masih kurang. Jadi lebih cenderung terburu-buru, apa-apa tuh gak hati-hati gitu. Kemudian masa remaja cenderung memaksakan seperti yang dia inginkan. Nah, jadi kalau tadi ada perubahan emosi, jadi emosinya tuh belum bisa mengendalikan gitu. Jadi kalau apa-apa tuh harus dituruti gitu. Jadi kalau enggak tuh bisa marah atau bahkan melakukan hal-hal yang di luar rasional gitu. Nah, kemudian masa remaja sebagai ambang masa dewasa, tadi yang udah dijelasin. Nah, jadi pada masa ini tuh identik dengan menentukan identitas diri. Nah, jadi pada masa remaja ini remaja itu lebih mau jadi apa sih kita ke depannya. Jadi persiapan diri seperti menentukan cita-cita gitu, mau jadi apa gitu. Terus materi mengenai pengertian kesehatan reproduksi. Nah, sebelumnya pernah dengar kan reproduksi itu apa? Pernah belajar itu yang SMP misalnya? Coba ada. Nah, jadi kesehatan reproduksi itu adalah suatu organ yang ada di dalam diri individu atau manusia, misalnya atau hewan juga ada ya. Jadi buat memproduksi atau melahirkan anak. Jadi kalau di perempuan itu yang namanya itu rahim gitu ya, atau alat kelamin kan itu namanya sistem reproduksi ya. Nah, kemudian terus kesehatan reproduksi itu gimana? Jadi kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental ataupun sosial. Tapi ini tuh tidak semata-mata tidak adanya penyakit, tapi juga aman secara fisik, sosial dan mentalnya. Tidak ada masalah. Kemudian, gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi? Sebenarnya tuh adanya banyak
cara gimana dalam menjaga kesehatan. Yang pertama tentunya adalah pola hidup sehat. Nah, seperti kita tahu ya bahwa hidup sehat itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita, termasuk dalam menjaga organ reproduksi. Cara yang pertama yaitu dengan membersihkan organ intim dengan benar. Kenapa? Ini tuh misalnya ketika kita buang air kecil atau buang air besar, membersihkan itu nggak sembarangan gitu, ada caranya. Itu dengan cara dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya, karena kalau sebaliknya maka bakteri yang ada di bagian belakang itu akan depan. Nah, itu berbahaya. Biasanya itu kan terlihat sederhananya, simpel gitu, tapi sangat berpengaruh banget buat kesehatan reproduksi kita. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Nah, kita kan pasti tahunya makan makanan sehat itu sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh, termasuk kesehatan reproduksi. Nah, tapi remaja itu lebih memilih makanan cepat saji. Benar kan, pasti enak makan seblak gitu, makan bakso, mie ayam gitu kan, daripada makanan kayak buah-buahan gitu. Sebenarnya makanan seperti itu boleh gitu ya, boleh aja, tapi harus bisa diimbangi dengan makanan yang sehat kayak sayur-sayuran, buah-buahan, susu, ikan gitu kan, biar tubuh kita tuh menerima nutrisi yang cukup dan enggak kurang gitu, agar apalagi buat sistem reproduksi gitu. Nah, makanan sehat juga berpengaruh bagi cepat lambatnya seseorang mengalami pubertas. Pubertas kan pada remaja itu terjadi pada perempuan misalnya terjadi haid. Jadi ketika seseorang mengalami haid itu, nah makanan ini tuh sangat berpengaruh. Misalnya ketika seorang makan yang kurang sehat, nah jadi haidnya itu kurang lancar atau bermasalah gitu. Nah, kemudian kelola stres. Nah, stres itu kan apa coba stres gimana? Stres itu kayak suatu kondisi di mana seseorang itu gak bisa menghadapi sesuatu yang membuat dia itu tertekan. Artinya tuh banyak pikiran gitu ya. Jadi ketika remaja atau seseorang itu banyak pikiran, nah ini tuh sangat berpengaruh pada sistem reproduksi. Kembali lagi misalnya masalah haid. Nah, ketika seseorang stres, maka haidnya itu pasti terhambat atau gak teratur gitu misalnya jadi telat atau dalam beberapa hari gitu. Karena stres itu akibat itu dari stres. Kemudian kebiasaan hidup sehat lainnya. Nah, di sini tuh ada berhenti merokok misalnya. Nah, kenapa sih rokok itu nggak baik? Karena dalam rokok itu mengandung zat-zat yang dapat mengganggu hormon dalam tubuh kita gitu. Jadi apalagi buat reproduksi. Jadi asap rokok atau zat-zat yang terkandung dalam rokok itu sangat bakal mengakibatkan, lambat tahun itu akan mengakibatkan kanker gitu. Bahaya banget buat wanita, apalagi buat rahimnya. Selain berbahaya buat rahim, apalagi kalau misalnya usia remaja itu merokok. Nah, jadi terganggu lah sistem kesuburannya itu terganggu gitu. Kemudian kebiasaan buruknya itu yang misalnya bergadang. Nah, kebiasaan, jadi kita tuh harus bisa istirahat yang cukup gitu, jangan bergadang. Karena ketika kita bergadang membuat tubuh kita itu lebih ke suka sakit, misalnya siang itu gak semangat gitu. Karena harusnya kita istirahat di malam harinya, maka kita tuh harus istirahat. Karena kalau enggak nanti juga badan kita tuh enggak sesuai lah, harusnya gini malah gini gitu. Kemudian ada kebiasaan hidup lainnya itu jika kita mengkonsumsi vitamin misalnya. Nah, vitamin itu baik ya buat tubuh kita, obat vitamin itu. Tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa resep dokter, maka itu tuh akan berbahaya banget gitu bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya
kita seru-seruan nanti Pak. Ada game, game sih lebih ke ya refreshing gitu ya, yang ada ya. Urutan ya, perhatikan lagi Pak. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup bersemangat. Coba apa tuh? Kalau udah, saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat bersemangat. Coba. Saya senang saya hidup bersemangat. Saya senang saya hidup bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup bersemangat. Saya senang saya hidup bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu materi tentang cara menjaga kesehatan reproduksi itu, yaitu say no to seks bebas. Nah, katakan tidak pada seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Atau enggak? Atau pernah dengar gitu? Pernah. Jadi menurut pengertiannya itu seks bebas itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang seperti hubungan suami istri tapi bukan dalam ikatan pernikahan. Karena ini seks bebas. Nah, seks bebas itu boleh gak sih? Gak boleh banget, menurut agama juga haram. Terus buat kesehatan juga tidak baik. Kemudian apa sih kenapa seorang itu bisa melakukan seks bebas? Yang pertama adalah usia. Kenapa usia? Jadi semakin tambah usia, seseorang akan memiliki keingintahuan yang lebih. Nah, jadi awal-awal dari penasaran ingin coba, terus malah ketergantungan, terus jadi lebih malah nanti juga berdampak buruk banget. Faktor yang kedua yaitu adalah agama. Nah, kenapa agama? Jadi ketika seseorang memiliki iman yang lemah atau itu agama yang kurang, maka seseorang akan mudah terbawa atau terpengaruh dengan lingkungan atau orang lain. Kemudian pacaran. Nah, pacaran ini kenapa? Karena menurut kebanyakan jadi orang yang memiliki pacar itu ingin melampiaskan hasratnya misalnya gitu. Berbeda dengan orang yang gak pacaran. Sebenarnya mungkin yang kita usia remaja gitu ya, tertarik pada lawan jenis itu wajar gitu ya, wajar banget itu. Tapi kita juga harus bisa menjaga diri, menjauhi segala hal-hal yang malah merugikan diri kita sendiri. Kemudian faktor orang tua. Kenapa faktor orang tua? Jadi ketika remaja itu kurang memiliki perhatian dan pengawasan dari orang tuanya, maka remaja itu akan mencari kesenangan di luar gitu, bersama teman-temannya. Nah, jadi kita tuh sebagai anak yang masih memiliki orang tua gitu, harus bisa dekat dengan keluarga, dengan orang tua gitu, agar kita tuh terjauh dari hal-hal yang membawa kita ke menjerumuskan kita pada pergaulan bebas. Kemudian akibat dari banyak bahayanya pergaulan bebas atau seks bebas, yaitu kehamilan di luar nikah. Itu kan tadi kan seks bebas itu kan dilakukan oleh seseorang yang berada di luar nikah, oleh sepasang orang. Jadi kehamilan di luar nikah itu kan pasti siapa sih yang ingin gitu ya, ketika kita seorang wanita tapi kita hamil tapi di luar nikah, apa ada ikatan pernikahan. Nah, ini tuh akan
mengakibatkan banyak sekali dampak gitu, baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Misalnya dari fisik, nah misalnya remaja yang hamil di usia yang sekitar bawah 20 tahun itu tuh sangat berbahaya bagi fisik, misalnya bagi rahimnya. Rahim itu jadi pada usia itu wanita itu masih belum kuat untuk bisa mengandung. Nah, jadi ini pun sangat dapat mengakibatkan, bahkan resikonya itu sangat besar, bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian bagi ibunya itu gitu kalau hamil di bawah 20 tahun. Nah, kemudian dari segi sosial misalnya. Nah, dari segi sosial pasti kan kalau misalnya remaja yang hamil kedua nikah, apalagi masih sekolah gitunya, pasti dikeluarkan dari sekolahnya, terus dikucilkan oleh masyarakat atau dijauhi oleh orang-orang sekitar gitu, karena kan dianggap aibnya kalau hamil dua nikah gitu. Nah, pasti dijauhi gitu. Nah, lalu dari segi psikologi atau dari mentalnya itu orang yang hamil di luar nikah atau hamil duluan itu pasti lebih ke psikologis itu terganggu gitu, jadi cemas, stres gitu. Kenapa sih bisa begini gitu, aku tuh harus apa misalnya. Nah, itu tuh pasti mengganggu banget gitu. Bahkan banyak ya yang karena hamil duluan gitu gak mau cerita ke siapa-siapa karena takut gitu, takut gimana, jadi bahkan banyak yang bunuh diri karena kan awalnya tuh bingung mau gimana, jadi stres, bahkan jadi bunuh diri gitu kan. Mudah-mudahan ya jangan sampai gitu. Kemudian pernikahan dini, nah kan karena hamil duluan pasti kan perlu ada pertanggungjawaban ya, misalnya dari orang lain yang melakukan itu. Jadi kan terjadi pernikahan dini. Kembali lagi tadi kan bahwa seorang ibu atau wanita yang berada di bawah 20 tahun itu kan masih lemah gitu, baik secara fisik maupun mental. Jadi mentalnya itu masih, emosinya itu masih labil gitu, jadi belum bisa apalagi buat membangun rumah tangga itu gak mudah gitu bagi usia yang masih remaja itu. Kemudian terjadinya pernikahan dini. Nah, jadi pernikahan ini idealnya wajarnya itu menurut BKKBN atau Badan Keluarga Nasional itu sekitar 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Jadi ketika mau menikah itu wanita itu harus sekitar 21 tahun minimal dan 25 tahun laki-laki. Jadi kenapa? Karena pada usia ini tuh udah siap gitu buat mengandung, buat melahirkan. Jadi resiko untuk kayak pendarahan atau yang lain seperti itu kecil gitu, karena udah siap dan udah kuat. Begitu pula dalam segi ekonomi misalnya, karena kan laki-laki misalnya 25 tahun pasti udah menikah, udah bekerja, udah lulus sekolah, jadi persiapan ekonominya juga udah siap gitu. Nah, kemudian terjadinya penyakit menular. Penyakit menular itu diantaranya itu ada kayak gangguan kencing. Jadi kalau seks bebas itu kan pasti melakukannya itu dengan sembarangan orang gitu ya, nggak ada periksa dulu atau apa gitu. Nah, jadi bakal resikonya itu akan mengakibatkan penyakit menular kayak saluran kencingnya itu bermasalah, kemudian kencing bernama dan sebagainya gitu kan. Terus ada penyakit AIDS dan HIV. Nah, itu kan yang benar-benar apalagi menular gitu. Nah, terus gimana sih cara menghindari seks bebas? Nah, kan sebelum kita terjadi alhamdulillahnya ini mah jangan sampai gitu, kita sebagai remaja itu harus bisa menjaga diri. Caranya tuh gimana sih caranya? Yang pertama itu dekat dengan Allah dan perlunya pembelajaran agama. Nah, jadi kita tuh sebagai remaja harus mempersiapkan diri, membekali diri sendiri itu dengan ilmu agama. Karena ilmu agama itu sebagai tameng bagi diri kita agar terjauh dari hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan. Nah, jadi oleh karena itu dari sekarang maupun kita masih kecil, masih remaja, kita masih ada kesempatan untuk bisa belajar. Jadi manfaatkan untuk
bisa menjaga diri lebih dekat kepada Allah. Jadi Allah tuh bisa melindungi kita gitu, dan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran untuk berbuat itu. Kemudian dekat dengan keluarga, ciptakan kondisi keluarga yang harmonis. Nah, maksud dekat dengan keluarga itu kayak tadi, karena kan orang yang kurang pengawasan dan perhatian dari orang tua itu kan akan mencari teman di luar, ya, mencari kesenangan di luar. Jadi itu harus bisa dekat dengan keluarga. Kalau keluarganya misalnya gak nyaman gitu, nah kita tuh harus bisa gimana sih caranya agar keluarga itu bisa harmonis gitu. Misalnya kita kalau kita dekat dengan ibu, udah kita dekat dengan ibu. Kalau kita dekat dengan ayah, kita berarti kita harus ngobrol sama ayah, ataupun harusnya kan dua-duanya ya kalau masih ada gitu. Terus kita dekat dengan keluarga agar kita tuh bisa, oh ini loh tempat kita pulang gitu, ini loh tempat kita bercerita keluh kesah kita yang ada di luar sana gitu. Kemudian memahami pergaulan dengan teman sebaya. Memahami teman sebaya itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya teh bergaul dengan antara laki-laki dan perempuan, maksudnya lebih ke kan pasti ya antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada batasan-batasan. Nah kita harus memahami itu. Misalnya ketika bergaul dengan, kan dalam agama juga pergaulan antara laki-laki itu kan kayak diatur ya, kayak nggak boleh pegangan, nggak boleh deket-deketan, bahkan berdua-dua tuh nggak boleh. Jadi karena kan kalau seperti dalam hadis kan ketika ada dua orang yang berdua-duaan lawan jenis itu, maka yang ketiganya setan. Termasuk setan itu kan ada asukan yang membuat kita tuh melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi memahami pergaulan dengan teman sebaya itu bolehnya main sama siapa aja, punya teman laki-laki bebas itu, asal tahu batasan. Kemudian mencarilah teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan gitu. Jangan cari teman yang misalnya membawa kita pada hal-hal yang buruk gitu. Nah itu tuh maka akan lambat tahun kita tuh akan keyakinan atau prinsip kita tuh akan tergoyahkan dengan asuhan-asuhan dari teman-teman kita yang buruk itu. Jadi harus diperhatikan lagi dalam memilih teman. Kalau kita punya sahabat misalnya, sahabat itu jangan pilih sahabat yang bisa dipercaya, kemudian sahabat yang ketika kita bercerita tuh bisa memberikan solusi, atau kita tuh misalnya curhat tentang aku tuh capek gitu di sekolah, terus aku tuh capek di rumah gitu. Nah, carilah sahabat yang bisa mendengarkan itu tapi tidak menghakimi, artinya nggak sih gitu doang misalnya, jadi lebih mendukung diri kita gitu. Nah, pilihlah sahabat yang bisa memberikan energi positif atau kebaikan pada diri kita. Nah, yang terakhir itu selanjutnya menyaring informasi dari media digital. Sekarang kan banyaknya internet itu, kita pasti udah tahu lah ya, internet, sosial media. Kan di internet tuh apapun tuh ada gitu, kayak segala kita cari apapun tuh ada gitu. Mau cari ini, mau cari itu, pasti muncul gitu pencariannya itu. Nah, tapi itu tuh kita tuh harus bisa menyaring mana yang perlu kita konsumsi, mana yang perlu kita lihat, perlu kita baca gitu. Apalagi sosial media ya. Jadi sosial media pasti kan banyak ya yang misalnya Instagram, kan di Instagram itu kan pasti banyak orang yang mempost misalnya foto atau video gitu. Bahkan banyak yang melanggar aturan, misalnya video porno misalnya. Nah itu tuh kan pasti kita tuh bahkan muncul gitu atau apa gitu. Nah kita tuh jangan sampai terjebak ke hal yang seperti itu, tapi kita tuh harus bisa menyaring. Oh itu tuh jangan dilihat, oh ini tuh harus dihapus misalnya gitu. Nah kenapa? Karena ketika kita terpengaruh dengan media-media yang kontennya itu negatif, maka pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita tuh akan jadi lebih ke orang lain itu gitu, kenapa kita enggak gitu. Nah, seharusnya kan kita harus bisa mengejauhi hal itu gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu menutup dan menjaga aurat. Nah,
ini tuh apalagi sebagai seorang wanita gitu ya, sebagai seorang muslimah, kewajiban jadi menjaga aurat itu adalah suatu kewajiban gitu. Nah, agar kita terjauhkan dari seks bebas atau sesuatu yang negatif atau dari perlakuan orang lain yang tidak senonoh kepada kita tuh harus bisa menjaga diri. Misalnya contoh kecilnya itulah dari pakaian gitu. Kita harus bisa memperhatikan pakaian kita, jangan sampai pakaian kita tuh mengundang syahwat orang lain gitu. Jangan sampai jadi gitu kan. Misalnya kalau perempuan melakukan berkerudung gitu, kalau belum bisa pakai gamis lah, pakai yang lebih tertutup gitu ya. Karena menjaga aurat itu selain menjaga diri kita kan emang satu kewajiban gitu. Nah, sedikit-sedikit gitu belajar menutup aurat gitu, karena nanti juga pasti bisa gitu dan terbiasa. Udah mungkin. Nah, dari sekian banyak materi, apa ada yang akan ditanyakan? Penasaran apa gitu? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ya kesimpulan dari materi kita ini yaitu sebagai seorang remaja, apalagi seorang remaja putri, kita harus bisa mampu menjaga diri, menjaga hati, dan juga menjaga lingkungan kita gitu. Jauhi hal-hal yang merugikan diri kita. Apalagi kita kan nanti suatu hari nanti menjadi seorang ibu. Nah, kita harus bisa menjaga alat reproduksi kita. Kenapa? Karena ketika sistem reproduksi kita sehat, maka kita akan melahirkan generasi yang sehat juga gitu. Dan juga bahwa wanita itu memiliki batas waktu untuk menikah. Jadi kalau di bawah batas usianya, maka akan mengakibatkan dampak yang cukup berisiko bagi dirinya dan juga bagi nanti keturunannya. Nah, dan pesan dari saya gitu, selagi masih ada waktu, masih remaja gitu, manfaatkan waktu remaja kalian dengan sebaik-baiknya. Isilah dengan hal-hal yang positif dan bergaulah dengan orang-orang yang dapat membawa kita kepada kebaikan. Jauhilah orang-orang yang malah berpengaruh buruk pada diri kita. Itu mungkin cukup sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.